Nah, teman-teman, jumpa lagi. Lama nggak jumpa nih. Jadi semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita jumpa di pameran Road to the Max yang ada di Desa Tegal Harum, Monang Maning, dan Pasar. Hari ini peserta sudah hadir dan penjurian sedang dimulai. Nah, jadi teman-teman tunggu hasilnya seperti apa. Namun di balik itu, di sini seperti biasa kita adain bursa. Nah, buat teman-teman yang mau belanja, silahkan merapat. Golni Bonsai ikut hadir, Anggrek ya, Orchid ya, dan kelompok Tani Bonsai The Max. Jadi pohonnya disajikan tuh udah bagus-bagus, udah tertata rapi. Yang senang minat tinggal dipilih dan cairkan dananya. Nah itu pesannya pada Golni katanya. Jadi ya. Nah, jadi nanti kita bincang-bincang sama padanya, biar lihat pohonnya. Tentunya ada yang siap kontes lah satu pada ambil dulu lah. Nah, satu ini pada lihat sih gaya stylenya nih masih gaya twin ya, berbatang dua. Nah jadi yang teman-teman ya, terutama pengikut channel suka-suka yang belum paham ini maksud dengan twin ya seperti ini. Jadi ini berbatangnya dua seperti biasa ya. Kalau gaya ini familiarnya luar biasa. Nah memang kesannya kita melihat tuh gampang buatnya. Tapi setelah melakukan atau membuat, wah ini tingkat kesulitannya mulai muncul. Nah ini nih. Kalau Pak De kendalanya di mana di sini kalau di Sandborn ini Pak De? Yang kendala di dengan itunya dengan pertama Apa aja kendala pertamanya? ada pembengkakan, Limonnya dong nah. Padanya. Di mana kendalanya Pak De kalau buat desain begini? di tangan pertama ada Utaman ini? ya, Nah ini katanya kendalanya. Karena di sini butuh kesabaran pengelosan. Kalau sabar melakukan pengelosan, nah ini penting. biasanya tangan pertama ini paling terakhir dia jadinya kerapatan di ranting. Oh gitu, iya. Pada lihat ya. Lihat pohonnya kesannya gampang buatnya. Tapi kalau diproses, nah itu yang lama. Pertama kendalanya kan di akar juga. Bagaimana kita desain pohon itu biar bagus. Karena mengkolaborasikan lah, menyatukan semua komponennya. Nih kalau dilihat sih seperti ini sih gampang ya. Tapi kalau setelah kita teliti, telusuki, nah itu yang problemnya. Kita cek lebih mendalam, kita bahas sama Pak Dironde. Yuk saatnya kita diskusi. Nah diskusi. Jadi kita lihat pergerakan dulu pohonnya nih yang kalau pada lihat dari konsepnya nih twin. Ya twin. Duduk sini Pak De, biar kita bahas sama-sama dikit tadi. Twin. Nah kalau menurut Pak De itu desain bonsai seperti itu tuh seperti ini nih yang mana apa kendala yang paling penting yang paling awal pada dirasakan? Paling awal ya di tangan pertama dulu ini dari body. Buat body dulu nih buat bodinya. Hah? Akar. Ah. Dia memilih akar. Pagi Om, silakan duduk. Nah, ini Pak Babin saya nih hadir tuh luar biasa. Nah, sehat selalu, salam The Max. Nah, jadi kalau desain bonsai ini kendala awalnya mana? Untuk proses awal dulu kita bicara nih buat adik-adik ini. Proses awal itu kan membesarkan batang dulu nih. Membesarkan batang ini gimana caranya? Jadi programan dari akar dulu. Kita bikin fondasinya dari bawah. Los program di ground. Ya. Jadi cangkokan, hasil cangkokan atau setek, berarti dominan cangkokan ya? Ya. Cangkokan, akarnya waktu mencangkok kita pakai kokopit. Kenapa kokopit? Karena akarnya lebih gampang bongkarnya, jadi akar nggak putus, terjaga. Nah setelah cangkokannya berhasil, dipotong, dibongkar, ditanam, diprogram. Nah waktu program tuh bentuk akar nih ada sesuatu nggak di bawahnya taruh, biar akarnya mau gitu Pak De? Ada. Apa di sini? Apa aja boleh, talang boleh,
eh, atau di Beton. beton boleh. Beton boleh di Ya, bawahnya. bata juga boleh. Oh, bata boleh juga. Nah, jadi sarannya beliau ini untuk desain pohon gini di bawahnya diisi bata atau beton. Tujuannya apa? Tujuan Akarnya akar nggak lurus ke bawah, melebar ke samping. biar Ya. melebar ke Ya. samping. Nah, biasanya kan akar itu kan banyak, Pak deh. Ya. Warna. Terus gimana cara Habis milihnya? itu kan udah dipilih dulu. Ah, Yang mana yang dipakai kita biarin, yang tidak dipakai potong aja dulu. contoh nih, ini kan akar ini pasti banyak nih awalnya nih. Berarti yang dominan kita biarin, yang kecil-kecil kita buang. Pilih ya, Ya. biar natural ya. Biasanya kalau dirawat semua kan seperti anu dia, seperti apa? Akar dokar ya, semua tumbuh ya. Jadi kita pilih satu-satu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, biar seperti ini berarti kan melakukan pengelosan dong. Los dulu sampai tinggi, tujuannya dapat besar ini. Setelah besar ini untuk desain 30 cm gimana caranya? Berarti potong pendek. Pendek lagi. Wah, ini pohon sudah besar, dipotong pendek lagi nih. Nah, dipotong pendek tujuannya untuk mendapatkan batang yang besar dan mencari cabang terbawah. Nah, kalau nggak dipotong, nggak dapat itu. Ya, nggak mungkin dapat. Oh, nggak mungkin dapat katanya ya. Berarti intinya motong batang ya? Nah, intinya harus motong batang dulu. Jadi potong batang. Nah, potong batangnya begini nih, teman-teman. Potong batangnya di sini. Jadi potong batang, harus muncullah tunas baru. Ya, yang kita jadikan menjadi cabang pertama. Nah, habis itu biasanya ada juga di kiri nih, menjadi cabang kedua. Nah, backnya juga bisa, tetapi lebih bagus yang tunas kedua ini, atau tunas pertama tarik ke kanan, tunas kedua tarik ke atas. Nah, secara otomatis ini akan los. Ini los juga. Setelah didapat sudah besar, ukuran semaksimal, ya setengah inilah dulu ya. Atau 3/4 ini batang, nah baru kita potong lagi pendek. Biar dapat cabang-cabang yang di samping. Termasuk secara otomatis ini harapan kita tumbuh tunas dan kita los lagi. Nah itu, nah untuk mendapatkan seperti itu. Nah kendalanya lagi apa nih? Nah, jadi untuk membesarkan akar tetap dikontrol. Itu konsepnya. Nah di belakang ini kan penuh bisa, karena kembali nerapin konsep tadi. Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Kalau yang informal atau twin. Twinnya gaya semi informal. Nah ini. Nah terusan biar bagus ke atas, sama lagi motong seperti bawah dia. Kalau tidak dipotong, sama atasnya nggak dapat hasil yang maksimal. Contohnya, nah ini salah satunya. Kalau ini dipotong dulu, lebih bagus lagi. Karakter tua dapat, terus proporsinya juga dapat. Itu kelebihannya. Kalau yang desain seperti ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman proses tadi. Kalau untuk memudahkan proses, kalau punya lahan kecil, bisa pakai ember. Ember dia. Ember ya. Jadi ini katanya Pak D ini apa? Hobi menghasilkan ya? Ya, hobi. Mas Romi, hobi tapi menghasilkan Mas. Hobinya juga jalan gitu. Hasil juga dapat. Memang kalau Pandai kendalanya di mana paling besar Pak D untuk mengerjakan pohon sancang? Mungkin obat kah? Kendala kita harus teliti perawatannya, karena sancang itu lebih ini sama penyakit ya. Lebih riskan ya. Riskan. Itu aja yang kendala. Bukan sih gampang sebenarnya kalau diteliti. Iya, harus jaga kesuburannya. Kesuburan jaga. Ini bagus nih. Bisa dia. Ini yang gaya twin ya, atau bisa kita bentuk dengan informal ini kalau dipotong. Cuma kalau yang ekstrim ada Pak De? Coba ambil satu Pak De. Nah, kalau bicara ekstrim, nah ekstrim di gerak, ekstrim di kehidupan. Nah, ini ada ekstrim katanya beliau nih, itu lagi diambil. Tak tolong Mas. Nah. Oh, ini beliau ini juga lagi senang naksir pohon juga nih.
Nah, ini. Nah, ini. Ini ekstrem di gerak, ekstrem di kehidupan. Ekstremnya di mana, Pak De? Ya diliukannya Oh, di tekukannya. kan Nah, nanti ke depannya itu ekstrem gerak tuh yang paling ekstrem yang mendominasi bisa dapat. Ini nih, sancang bisa desain seperti ini. Ini pada desain sendiri apa beli ini? beli, tapi gininya Bahannya aja. bahan. Kalau harga sini berapa, Budi? Ini murah, Murahnya berapa? 3.000. Oh, 3.000 murah. Tahu Mas 3.000? 3 juta. Nah, gaji sebulan ini. Nah, 3 juta. Nah, ini. Nah, jadi Pak D-nya nih buat ya desain tuh. Kalau bisa yang lebih ekstrim boleh. Itu juga harga luar biasa. Karena di The Max sudah ada kelas sendiri ekstrim. Termasuk panorama. Nah, ini nih. Yang belum punya silakan merapat. Yang panorama ada Pak D? Yang belum ada sini ya? Belum bawa ya? Nah, harga yang paling murah Pak D? Yang paling murah mana sih? Ya. Nah, kita bahas tentang ekstrem. Kalau begini kan kita lihat akar udah oke ya. Ini semua ini tinggal ngangkat aja kali ini. Terus geraknya ini. Nah, tapi kalau di sini teman-teman juga bisa membuat sebuah keputusan ya. Boleh dipotong ini, nah pakai ini aja boleh. Nanti buat teko ekstrim lagi, lebih keren lagi. Nah, kalau ini kan kadang-kadang ini yang enggak enak ya Pak ya. Cuman kalau diarahkan dikit boleh. Tapi ini udah luar biasa. Ini dulu menghalang ini Pak De. Oh, menghalang. Saya tekuk ada pemotongan di sini. Kenapa nggak dipotong sekalian Pak De? Coba-coba aja dulu ya. Oh, coba dulu kan aja. Ya, bikin dulu. Kalau enak dilihat, Gas. dibiarin. Kalau enggak potong. Kalau seandainya ini cangkok Pak De. Ini cangkok nih, kita biarin pakai ini aja segini. Maunya segitu. Oh gitu. Iya, karena di sini tak lihat sudah ada mahkota nggih. Ada mahkota. Ini proses dari nol berapa kira-kira berapa tahun? Nol 5 tahun 6 tahun lah. 5 tahun 6 tahun. Untuk sancang media apa Pak? Yang paling keren nih pupuknya apa nih? Usul. Yang biasa Pak pakai ini pupuknya apa? Kotoran kambing aja kalau di ground. Kotoran kambing total. Kalau di ground nggak busuk akarnya? Bagus pertumbuhan. Cos, narik. Narik. Iya, yo. Nah, jadi kalau Pak D Ronde paling cocok kotoran kambing. Boleh tadi pakai RF juga. Oh, RF. Kalau pakai kotoran kambing berarti harus sering-sering kontrol dong. Kalau lagi narik-narik gitu ya. Ya. Boleh. Tuh Pak D Ronde masih banyak pohonnya, teman-teman tuh. Ini harga bervariasi. Yang paling bagusnya daunnya berapa Pak D? Itu 20 harga. 20 juta harga. Kok mahal deh? Ya mahal. Bukan mahal itu, murah. Kenapa murah? Kalau dihitung waktu Prosesnya. proses Tuh, yang luar biasa. Silakan datang ya tempatnya Pak D Ronde ini. Artinya pohon-pohon disajikan luar biasa. Salam Pak D. Sehat selalu ya. Salam The Max, selalu di hati. Ya, salam The Max, selalu di hati. Oke.